Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik semua di pagi hari ini? Ya, mengucap syukur atas segala berkat, pernyataan dan kasih setia Tuhan kepada kita sekalian, karena sudah memberikan luar biasa kelimpahan berkat-Nya, ya. Sehingga kita pagi hari ini boleh untuk belajar firman Tuhan di sekolah minggu melalui kelas kita di Tunas Muda, ya. Bagaimana tugas adik-adik untuk membaca Alkitab? Ya, Ibu berharap kiranya apa yang sudah dipelajari kemarin melalui Mbak Retno bisa adik-adik laksanakan. Ya, puji Tuhan, adik-adik sudah setia untuk membaca firman Tuhan. Ya, jadikanlah firman Tuhan atau Alkitab itu sebagai kebutuhan, ya. Sebagaimana layaknya kita sedang lapar, ya. Kalau kita lapar pasti kita akan makan. Demikian juga saat kita sedang membaca Alkitab. Nah, seperti teman-teman kita yang sudah setia untuk membaca firman Tuhan. Ya, adik-adik, Ibu akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin melalui Google Meet kita belajarnya, ya. Kita belajar tentang ciptaan Allah yang indah bagiku, ya, dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-31. Di sana disampaikan bahwa dari hari pertama pada waktu penciptaan, hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu masih dalam keadaan gelap. Allah menciptakan semuanya itu untuk siapa? Untuk kepentingan manusia. Kecuali itu, Allah menyediakan bumi dan segala isinya itu untuk dinikmati manusia, untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, oleh karena itu, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, pada kita sekalian, adik-adik, Allah juga tidak ambil diam, ya. Allah tetap mengendalikan untuk semuanya ini, sehingga kita patut bersyukur atas apa yang kita sudah nikmati, ya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan setiap apa yang kita dapatkan melalui berkat Tuhan, ya. Adik-adik, ada satu pengalaman di kehidupan kita saat ini. Kita tahu bahwa situasi sedang tidak baik, ya. Di mana-mana sedang banyak orang sakit karena pandemi COVID, ya, pandemi corona, kan seperti itu. Nah, banyak saudara kita yang menderita sakit, mungkin ada tetangga, ada saudara, ada keluarga kita sendiri mungkin mengatakan bahwa sakit ini tidak gampang, sakit ini akan sangat menyakitkan. Mereka mengatakan sesak nafas. Ada yang bahkan dibantu dengan oksigen segala. Adik-adik tahu oksigen yang harganya berapa? Mungkin Ibu bisa sedikit contohkan. Oksigen yang sebesar ini harganya sudah puluhan ribu. Bagaimana kalau seandainya kita setiap hari bernafas itu harus membayar? Ya, oleh karena itu adik-adik, jangan menyia-nyiakan kesempatan, jangan menyia-nyiakan berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, sekalipun itu hanya udara, hanya nafas hidup, karena nafas hidup adalah kunci dari segala kehidupan manusia. Begitu ya adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu. Tetapi sebelum kita mendengarkan lagu, maaf, Ibu sempat sedikit kebablasan, belum berdoa. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan, boleh pagi hari ini kami anak-anakmu Tunas Muda akan belajar firman Tuhan. Biarkanlah Engkau yang akan berbicara untuk kami sekalian, sehingga apa yang kami dengar ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dan akan membuat kehidupan kami lebih baik di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan pelajaran kami pada pagi hari ini ke tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akan sama-sama pujikan satu lagu pujian.
yang mulia berkuasa namanya. Sujudlah hai malaikat surga, nobatkan rajamu. Sujudlah hai malaikat surga, nobatkan rajamu. Hai bangsa kudus miliknya, tebusan darahnya, anugerah Allah pujilah, nobatkan rajamu. Anugerah Allah pujilah, nobatkan rajamu. Segala bangsa di dunia, setiap makhluknya, gemakan puji kuasanya, nobatkan rajamu. Gemakan puji kuasanya, nobatkan rajamu. Nobatkan rajamu. Nobatkan rajamu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Aku memuji kebesaran-Mu, oh Maha besar Penciptaku. Oh, aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Oh, Maha besar, oh Tuhanku. Oh, Maha besar, oh Tuhanku. Ya adik-adik, saat ini kita akan belajar pelajaran yang kedua di triwulan yang ketiga ya. Kita kemarin sudah belajar tentang penciptaan. Sekarang kita akan belajar tentang tugas dari penciptaan. Diambil dari Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai dengan Kejadian 2 ayat yang ke-17. Kalau kita bicara tentang tugas dari penciptaan, untuk apa sih kita belajar tugas penciptaan itu? Ya, yang pertama yang kita mau
kuasai dalam pelajaran hari ini adalah yang pertama adalah kita mengetahui adanya tugas dari Tuhan, bahwa kita harus merawat ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan ciptakan itu, dan mengetahui bahwa Tuhan itu memberikan kemampuan kepada kita sekalian untuk merawat ciptaannya, sehingga kita tidak boleh khawatir, jangan-jangan aku nggak sanggup, jangan-jangan aku nggak bisa, jangan-jangan aku ditertawakan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan satu janjinya bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Nah, yang kedua, kita diharapkan dari pelajaran ini kita juga mampu untuk menyambut dengan gembira, ya, menghargai setiap apa yang diberikan kepada kita, tugas yang diberikan kepada kita, ya, untuk merawat ciptaan Tuhan tentunya. Lalu yang ketiga, adik-adik, bahwa kita itu juga diharapkan untuk mau, ya. Kalau tadi kita itu menyambut dengan gembira, kalau kita sudah menyambut, otomatis kita harus mau, ya, melakukan tugas itu, tugas merawat ciptaan Tuhan itu dengan baik. Seperti itu ya adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, Ibu mempunyai satu hal yang bisa kita akan amati bersama-sama. Adik-adik melihat, ya, untuk Ibu menyiapkan dua hal, ya. Ada dua bunga. Kalau adik-adik melihat secara sekilas, tentunya adik-adik bisa membandingkan mana yang menarik, mana yang ingin adik lakukan, ingin adik rawat untuk dijadikan satu hiasan di rumah, ya. Mengapa seperti ini? Yang satu asal saja dimasuk, mentang-mentang tanaman butuh air, diberikan air begitu saja, ya, sehingga dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Sementara yang satu dirawat dengan baik, diberikan media yang baik, diberikan tanah dan tempatnya juga baik. Otomatis hasilnya pun juga akan berbeda. Nah, adik-adik sekalian, jika kita merawat tanaman tersebut, ya, kita tentu akan bisa menikmati keindahannya seperti yang bisa kita lihat tadi, ya. Sama dengan merawat ciptaan Tuhan, ya. Apapun ciptaan Tuhan, kalau kita rawat dengan baik, kita pelihara, kita lindungi, tentunya kita juga melakukannya dengan senang hati, dengan ikhlas, dengan sukacita, ya. Itu merupakan satu wujud bahwa kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita merawat, berarti kita mengucap syukur. Kalau kita tidak merawat, artinya bagaimana? Ya, adik-adik bisa menjawab sendiri, ya. Lalu di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ke-28 pun Tuhan Allah juga mengizinkan manusia untuk menguasai semua apa yang ada di alam ini, semua isinya untuk kepentingan manusia. Tentunya dengan satu catatan, karena Tuhan yang akan mengendalikan tadi, ya. Tentunya dengan satu hal yang harus kita lakukan, yaitu memelihara dan menjaga kelestariannya dengan baik. Nah, kalau kita diberikan hak untuk berkuasa atas alam dan isinya, artinya apa? Berkuasa. Ya, betul. Berkuasa itu artinya memelihara, memerintah untuk bisa dilakukan, mengusahakan, mengelola, membangun, mengatur mungkin, dan menata supaya baik, lalu melindungi bumi ini. Sehingga apa? Ya, kita ingat bahwa manusia itu kan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, ya kan? Nah, sehingga tidak salah kalau Tuhan itu memberikan hak istimewa buat kita, ya. Nah, dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 pun dinyatakan bahwa Tuhan memerintahkan supaya kita beranak cucu dan bertambah banyak. Itu tujuan apa? Supaya mengisi dunia ini. Berarti kita boleh mengambil isi dunia ini, boleh mengambil alam ini, dengan satu catatan, harus menjaganya dari kerusakan dan keserakahan tentunya, ya. Dan juga kita tidak boleh meninggalkan bahwa kita harus peduli, ya, terhadap alam.
supaya bumi ini tidak rusak, adik-adik. Ya, kalau bumi ini kita rusak, kita bisa membayangkan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena apa? Yang sudah ada itu akan habis tiba-tiba. Dan kita harus mengingat, setelah kita, ada adik kita, mungkin ada suatu saat ada anak-anak kita, mereka akan menikmati apa kalau kita tidak memelihara dan merawatnya. Begitu ya adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan dengan hukumnya itu sebenarnya itu ingin memberikan kepada kita kesempatan, ya, bahwa kita diminta untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku secara bertanggung jawab, ya, dengan memelihara, dengan merawat, dengan menggunakan. Itu sebenarnya Tuhan mempunyai mau untuk kita, yaitu supaya kita bisa mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku secara bertanggung jawab. Nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku itu seperti apa? Ya tentunya yang sesuai dengan hukum Tuhan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk bertanggung jawab dengan mengusahakan dan memelihara. Itu bisa adik-adik nanti lihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Di sana dinyatakan bahwa, atau mungkin kita bisa bersama-sama baca ya, Kejadian 2 ayat yang ke-15 ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi dengan apa yang sudah kita terima, dengan apa yang sudah Tuhan sediakan, Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu menciptakan manusia untuk menjadi wakilnya di dalam mengurus ciptaannya di dunia ini. Begitu ya, luar biasa kan, kita menjadi wakil Tuhan di dunia ini untuk mengurus, untuk memanfaatkan bahkan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mengusahakan, ya, mengusahakan dengan mengerjakan yang baik, membuat secara baik, menjalankannya juga dengan baik, lalu melindungi itu memelihara, merawat, menyelamatkan sehingga tidak terjadi kerusakan maupun kehancuran, ya. Lalu yang ketiga adalah menjaga dengan baik supaya apa? Tidak punah, tidak rusak, bisa awet, seperti itu ya adik-adik. Jadi ada 3 hal yang Tuhan mau. Yang pertama mengusahakan, yang kedua melindungi, dan yang ketiga adalah menjaga dengan baik. Nah, ini juga merupakan sebuah bukti bahwa kita itu mau melakukan. Itu berarti kita mengucap syukur terhadap apa yang Tuhan sudah berikan dan percayakan kepada kita tentunya adik-adik. Nah, kalau gitu kita tidak boleh ya malas-malasan lagi, nah, atau semaunya sendiri seperti itu. Tentunya adik-adik kan sudah mengambil komitmen nih pada waktu SIL kemarin ya. Masing-masing mempunyai komitmen yang berbeda. Saat ini waktunya kita untuk menepati komitmen kita. Sudah dilakukan tentunya ya. Nah, sekarang kita akan memasuki ayat hafalan. Ya, kita akan membaca ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama. Adik-adik silahkan siapkan Kejadian 2 ayat yang ke-15. Oke. Mari kita akan baca sama-sama ya. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu ya. Demikianlah adik-adik pelajaran kita hari ini. Lalu apa kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini? Kesimpulannya adalah Allah telah menciptakan langit dan bumi ya, serta manusia diciptakan segambar dengan Allah ya, sehingga Allah mempunyai memberikan tugas kepada manusia untuk berkuasa, untuk memelihara, untuk merawat dengan penuh tanggung jawab dan penuh kasih atas segala ciptaan Tuhan
ya. Penerapannya dalam kehidupan kita tentunya setelah kita mendengar, mengetahui, memahami tentang tugas penciptaan tadi, Tuhan ingin kita sekarang terlibat dalam karya ciptaannya, ya, terlibat di dalam merawat dan menjaga karya ciptaannya, ya, supaya apa? Alam semesta tetap baik-baik saja. Nah, sekarang Ibu mau memberikan tugas kepada adik-adik sekalian. Di dalam 1 minggu ini Ibu berharap adik bisa melakukan tugas merawat, menciptakan, melindungi, atau melakukan apapun, misalkan memelihara binatang atau merawat tumbuhan, atau mungkin bahkan karena memelihara dunia, adik bisa melakukan memungut sampah, mungkin mengecat taman rumahnya sendiri. Tetapi dengan satu tambahan, silahkan pada waktu adik-adik melakukan itu, ya silahkan di foto atau di video, lalu nanti bisa diposting ke sosial media atau dikirim ke grup WA kita, supaya ya bisa membuat orang lain melakukan hal yang sama seperti yang sudah kita lakukan, adik-adik, ya, sehingga mereka akan melihat kebaikan Tuhan, mereka akan merasakan itu dalam kehidupannya, mereka akan melakukan hal yang sama. Itu artinya kalian sudah melakukan sesuatu yang hebat, menjadi manusia yang mengembangkan orang lain. Seperti itu ya adik-adik. Nah, jangan lupa untuk persembahannya, seperti biasa kita akan menyimpan persembahan kita di dalam kotak atau di dalam botol yang adik-adik siapkan di rumah. Nanti sewaktu-waktu ibu atau mungkin pas adik-adik ke gereja, nanti kita bisa serahkan ke gereja. Seperti itu ya. Nah, juga seperti di minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya, ada hal yang kita harus lakukan karena sebagai ciptaan Tuhan kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Marilah kita akan membaca ayat-ayat setiap harinya. Bisa adik-adik lihat di grup WA kita ya. Nanti ibu sudah tuliskan di sana untuk bacaan setiap harinya. Begitu saja, kiranya pelajaran kita di minggu ini cukup sekian. Marilah sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk segala berkat, penyertaan dan kasih setia-Mu kepada kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar tadi Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarkanlah kami juga mengerti bahwa menjaga, melindungi, dan memelihara itu adalah tugas dan tanggung jawab kami. Sehingga kami tidak merusak dunia ini, karena kami adalah wakil-wakil-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.